Selanjutnya saya mengundang Dr. Iwa Lukmana untuk menyampaikan pertanyaan dan bantahan. Terima kasih, Saudara Ketua. Sama dengan Pak Dadang, pertama-tama mari kita panjatkan syukur ya bahwa akhirnya presentasi ini selesai juga dengan berbagai dramanya menurut Pak Dadang tadi. Tadi para penguji sudah ada yang menyatakan, ada yang mengemukakan pertanyaan, bantahan, bahkan ada juga saran yang tentu masih perlu kita akomodasi agar disertasi ini menjadi lebih baik. Saya tidak akan bertanya, tapi bertanya yang sifat detail, tapi saya akan memberi pertanyaan yang sifatnya lebih reflektif. Sebetulnya kajian ini kalau dilihat-lihat ini ada dua unsur besar ya, yaitu kajian wacana dan kajian forensik. Tapi kajian ini sebetulnya lebih ke analisis wacana, lebih ke linguistik forensik, atau kedua-duanya, atau bagaimana? Ya. Baik, Pak. Saya sangat menyadari bahwa jika dari perspektif linguistik forensik, ini bisa jadi adalah kajian linguistik forensik dengan alat analisis wacana kritis. Tapi dari perspektif kajian wacana kritis, ini bisa dilihat sebagai kajian wacana kritis dengan teks hukum. Jadi saya sangat menyadari hal itu, dan apa yang membedakan dari keduanya tentu saja adalah cara pembahasannya. Dalam hal ini, kalau para penguji melihat di bab 4 dan kemudian juga simpulannya, maka dapat saya katakan dengan tegas bahwa kajian ini adalah kajian wacana kritis dengan teks hukum sebetulnya. Akan tetapi beberapa teori linguistik forensik tentu saja perlu digunakan dalam kajian ini karena ini adalah dua hal yang tidak terlepas. Mengapa saya katakan ini adalah kajian wacana kritis dengan konteks hukum? Pertama, karena yang dibahasnya adalah kesetaraan, dan kesetaraan ini adalah salah satu isu yang diapungkan oleh Norman Fairclough sejak awal-awal masa analisis wacana kritis ini muncul. Seperti itu, Pak Iwo. Ya, terima kasih. Terus seandainya nanti Saudara Promovendus berkiprah di bidang akademik, di bidang profesional akademik ya, nanti akan lebih banyak mengkaji wacana atau forensik? Saya kira kalau melihat preferensi saat ini, saya banyak menulis tentang linguistik forensik, akan tetapi ketertarikan saya sejak awal pada dunia linguistik dan preferensi pribadi yang paling mendalam hingga saat ini adalah kajian wacana tentu saja. Dan saya kira Pak Iwa sangat mengetahui hal ini. Dan memang ini masanya di mana ilmu-ilmu itu saling mendekati. Jadi kadang-kadang kita tidak selayaknya membuat pertentangan yang terlalu spesifik. Terima kasih Bapak Ketua. Baik, terima kasih Pak Dr. Iwa Lukmana. Saudara Promovendus, selaku pimpinan sidang, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini apresiasi ya, di ujian promosi ini dihadiri banyak sekali, serta dari berbagai kalangan, akademisi, kolega, dan ini banyak senior juga di linguistik dan bahasa Inggris. Yang kedua, ini topiknya sangat menarik gitu ya, walaupun saya awam, bidang saya berbeda, tapi permasalahan dengan era keterbukaan, teknologi informasi dan komunikasi di mana orang bisa dengan mudah ya berkomunikasi, maka kasus-kasus pencemaran nama baik ini seringkali muncul, dan ini ada sebuah kajian dari aspek kebahasaan yang tentu akan berkontribusi terhadap keilmuan di bidang ini. Nah, saya sebetulnya tadi tertarik ada satu kata kunci bahwa
kontribusi besar dari riset ini diharapkan untuk perbaikan peradilan di kita gitu ya, di mana permasalahan kesetaraan mudah-mudahan itu bisa menjadi lebih baik. Saya ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas gitu ya, walaupun tadi sedikit sudah diungkap, cara memanfaatkan hasil penelitian ini untuk peradilan yang lebih baik itu kira-kira bagaimana gitu strateginya. Silakan. Terima kasih pimpinan. Sebagaimana tadi dikemukakan, ada memang ekspektasi saya sendiri pada kajian ini sebenarnya sangat besar, bahwa kajian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dan di sisi lain, saya sendiri sangat menyadari bahwa disertasi ini hanya akan berguna bagi masyarakat jika ada di antara pembacanya, atau mungkin hadirin yang ada pada saat ini di ruang virtual ini, yang tergerak untuk ikut melakukan perubahan-perubahan sosial masyarakat berdasarkan gagasan-gagasan di dalam disertasi ini. Ini selaras tentunya dengan tujuan kajian wacana kritis sendiri untuk melakukan perubahan sosial di tengah masyarakat, dan juga tujuan dari linguistik forensik yang tadi sudah saya katakan, sebuah ungkapan yang jadi moto Pusat Telisik UPI, linguistik untuk keadilan. Saya beberapa kali berkorespondensi dengan pihak Mahkamah Agung, dengan beberapa pihak di Mahkamah Agung terkait bagaimana sebetulnya salinan putusan pengadilan itu diproduksi, dan saya berharap dari korespondensi itu juga saya dapat memberitahukan titik lemah Mahkamah Agung dalam realisasi penulisan untuk salinan putusan pengadilan ini. Dan kalau konkretnya, disertasi ini akan saya kirimkan ke Mahkamah Agung pimpinan, dan tentu saja tidak semuanya disertasi jadi kirimkan ke terlalu tebal, tapi ide-ide dan gagasan-gagasan yang dihasilkan dari disertasi ini, saya kira ini juga akan sangat bermanfaat bagi Mahkamah Agung dalam teknik-teknik penulisan untuk salinan putusan pengadilan dan juga produk-produk hukum lainnya. Seperti itu mungkin pimpinan. Baik, terima kasih. Apakah ada ada hasil riset misalnya tentang kemampuan para penyidik, para pelaku lah di peradilan dalam hal kemampuan linguistiknya gitu ya, sehingga hasilnya bisa lebih baik ketika dituangkan ke dalam naskah. Ya, jadi dari beberapa kajian dalam ceruk yang berdekatan atau yang serupa, sebetulnya sudah banyak kajian seperti itu yang membahas tentang kapasitas linguistik dari para pihak yang terlibat di ruang sidang misalnya, atau kalau yang dikembangkan oleh rekan-rekan di Pusat Linguistik Forensik UPI itu penyelidikan polisi, itu sudah banyak. Dan yang mungkin yang belum banyak itu adalah yang belum terasa itu karena kalau meminjam, ini saya meminjam istilah Tyler 1994, orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum sendiri harus mau terbuka juga dengan koreksi-koreksi yang datang dari disiplin lain, dari ranah akademik, termasuk dari ranah linguistik gitu. Saya kira demikian pimpinan. Baik, terima kasih. Dengan selesainya pertanyaan serta bantahan dari seluruh penguji, maka sidang promosi doktor ditunda sementara untuk memberikan kesempatan kepada para penguji memasukkan nilai. Kami persilahkan Promopendus dan undangan untuk clips meeting sementara, dan setelah itu akan melakukan join kembali. Terima kasih.